Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini, 16 September 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika saya masih mengikuti pendidikan teologi di OISAPA tahun 85 yang lalu, kami diajarkan untuk memahami tentang apa itu gereja. Dan salah satu definisi gereja yang diajarkan kepada kami adalah gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk datang kepada terangnya yang ajaib. Ternyata definisi gereja ini begitu menarik karena dia memiliki makna yang sangat dalam. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh tadi, maka ini adalah sebuah pernyataan dari Rasul Paulus. Dengan tegas dia menyatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tentu kita akan bertanya, apa saja yang telah dilakukan oleh Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang olehnya dia kemudian mengaku bahwa semua itu merupakan kerugian bagi dirinya setelah dia berjumpa dengan Kristus. Ternyata salah satu hal yang dilakukan oleh Paulus ketika dia masih bernama Saulus adalah usaha untuk membinasakan para pengikut Yesus Kristus. Itu berarti Paulus sedang tidak mengasihi sesama umat manusia. Dia sedang memandang sesama manusia sebagai seteru, sebagai musuh yang harus dia habisi, dia singkirkan. Dia membuat mereka mengalami penderitaan yang hebat di dalam hidup mereka. Nah, coba mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Allah tentang seseorang yang ternyata tidak hidup mengasihi sesama umat manusia. Kalau kita belajar di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9, maka di sana dengan tegas dikatakan kepada kita, siapa yang tidak mengasihi sesama, ia ada dalam kegelapan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian,
persekutuan baru yang dihadirkan oleh Yesus Kristus melalui gereja adalah persekutuan yang terpanggil keluar dari kegelapan untuk datang kepada terangnya yang ajaib, yakni Yesus Kristus sendiri. Kala itu Paulus masih sebagai Saulus sedang ada di dalam kegelapan, karena dia sedang memusuhi orang-orang yang hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Dia sedang memandang sesamanya sebagai setru yang dia tidak kasihi. Dia musuhi dengan begitu hebat. Dia membuat mereka mengalami penderitaan yang amat hebat. Yesus memanggil dia untuk segera dia keluar dari tempat itu. Tentu di sini dalam perjumpaan dengan Yesus, dalam perjalanan ke Damsyik, kalau kita belajar dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, Yesus mau memindahkan Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus keluar dari kegelapan untuk datang kepada terangnya yang ajaib, yakni kepada Yesus Kristus sendiri. Sebab usaha yang sedang dikerjakan oleh Saulus pada waktu itu adalah tindakan-tindakan yang olehnya dia sebenarnya adalah orang yang sedang hidup di dalam kegelapan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa ternyata dia terlalu rugi ketika dia masih hidup dengan melakukan berbagai tindakan untuk memusuhi dan menjadi seteru bagi para pengikut Yesus Kristus. Sebenarnya itu sebuah kerugian besar yang sedang dia lakukan. Bahkan sebenarnya dia juga sedang membuat banyak orang telah menjadi rugi karena terlibat bersama dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan karena memusuhi sesama umat manusia. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 tadi, dengan tegas Rasul Paulus telah berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau demikian, kalau kita masih ingat definisi yang saya sampaikan tadi bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib. Maka kita harus ingat, semua kita yang tengah berhimpun di dalam gereja, menjadi anggota-anggota gereja, kita harus segera melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Di dalamnya perseteruan, iri hati, dengki, memusuhi sesama kita mesti segera kita tinggalkan. Sebab perbuatan-perbuatan itu setelah mengantarkan kita untuk memasuki kehidupan yang gelap, jauh dari terang yang ajaib, yakni Yesus Kristus. Ingat, siapa yang mengasihi Allah, ia juga haruslah mengasihi sesamanya. Kalau kita belajar itu di dalam pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21. Kalau demikian, setiap kita yang sekarang ini hidup di dalam dunia ini, yang masih berseteru dengan sesama kita, sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. Sekalipun kita sedang hidup sebagai orang-orang beragama, tapi sebenarnya kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita masih memiliki perilaku yang keji, saling menista, saling memusuhi satu terhadap yang lain. Sebab kebenaran firman Allah menegaskan bahwa siapa yang mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Siapa yang tidak mengasihi sesamanya, dia
sedang hidup di dalam kegelapan. Karena itu kita mesti segera tinggalkan perilaku hidup kita yang tidak berkenan, sehingga kita tidak sia-sia hidup di dalam persekutuan hidup bergereja. Ini mesti segera kita lakukan, supaya demikian kita dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh sesama umat manusia. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, tolonglah umat-Mu yang sedang menjerit dan memohon pengasihan-Mu. Tiliklah mereka dan jawablah mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, luputkan mereka dari penderitaan mereka dan beri bagi mereka pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.